Kita akan coba menjelaskan dulu beberapa poin yang perlu diketahui oleh setiap muslimah. Yang pertama, dalam masalah kewajiban Anda ini, Anda harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih suami Anda menjadi pemimpin. Ini pilihan langsung dari Sang Pencipta Allah. Semua laki-laki yang sudah menikah, pemimpin dalam rumah tangganya. Dan pemimpin itu wajib didengar, dipatuhi, dihormati, dimuliakan, selama bukan pelanggaran Allah atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting sekali. Renungi baik-baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34 yang bunyinya. Jadi bagi teman-teman ikut bisa ditulis ya. Surah An-Nisa ayat 34, surah nomor 4 ayat 34. Yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dari mulai turun ayat ini sampai hari kiamat akan berlaku penobatan ini. Ya. Kalau memang laki-laki dipilih menjadi pemimpin wanita. Itu semua karena Allah atau oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya, mereka diwajibkan untuk memberikan nafkah. Mereka kerja sebulan penuh, seperti di masa kita sekarang kan gaji bulanan ya. Kerja sebulan penuh, kemudian hasil keringatnya itu diberikan kepada atau untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita yang salihah, tolak ukurnya, ya, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi maksudnya wanita yang bisa dinilai, yang memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, bahwasanya suami itu kedudukannya tinggi, harus dimuliakan, yaitu mentaati keputusan Allah ini. Kalau suami adalah pemimpin, Anda tidak boleh mengatur suami, tapi Anda diatur oleh suami, ya, itu benar. Selama bukan pelanggaran agama. Keluar rumah pun harus dengan izinnya. Apapun yang Anda ingin lakukan yang bisa membahagiakan hatinya. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata Allah SWT, wanita yang salihah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya lagi tidak ada. Tidak selingkuh. Dan itu semua karena Allah telah memelihara mereka. Sebelum nikah, dinaungi oleh ayahnya. Setelah menikah, dinaungi oleh suaminya. Allah pelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya terhadap kepemimpinanmu, hai para suami, maka nasihatilah mereka. Ingatkan, ini nggak boleh, Allah larang dan seterusnya. Ya. Kemudian, bila mereka masih nolak, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jangan digauli. Kalau mereka juga masih membangkang, nggak mau menjalankan perintah Allah SWT, nggak mau menjalankan tugas dia sebagai istri, melayani biologi suami, ya, melayani kebutuhan-kebutuhannya, sudah dinasihati baik-baik tidak mau dengar, sudah diboikot, diranjang tidak mau dengar, maka pukullah mereka. Allah SWT menyuruh itu, tapi bukan pukulan yang melukai. Kata Nabi SAW, hindari wajah. Sebagian ulama dia mengatakan, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Peringatan, ini nggak boleh. Ya. Ada juga yang mengatakan dengan menggunakan kayu siwak. Lalu Allah mengatakan, kemudian jika mereka para istri mentaatimu, berubah sikap, mau jadi lebih patuh kepada Allah, dan juga melayani suaminya, maka janganlah kamu sengaja, wahai para suami, cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya. Ayat ini dasar sekali dalam masalah kewajiban istri. Banyak di antara kaum wanita tidak faham tentang kedudukan suaminya. Tidak faham bahwasanya orang ini adalah kunci dia masuk ke dalam surga. Ya. Nabi SAW menjelaskan tentang agungnya kedudukan suami itu dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Dan ini hadis disahihkan oleh para ulama hadis.
Kata Nabi SAW, "Wa kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisa an yasjudna li azwajihinna lima ja'ala Allahu lahum 'alaihinna min al-haqq." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud, ya. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, boleh itu, ya, selain daripada Allah, tentu tidak boleh, ya. Maka aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Ini poin luar biasa.